Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama menyembah Tuhan sejenak. Haleluya, Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita bersama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam program Morning Worship pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan membawakan sedikit renungan untuk kita semua dengan judul titik koma. Ya, titik koma. Ya, titik koma ini bukan merek suatu kafe, bukan ya, tetapi titik koma adalah titik adalah mungkin tanda sebagai akhir. Koma mungkin ini berkelanjutan, ya masih ada koma, masih ada hal yang ditunggu, masih ada hal yang mungkin diharapkan. Ya, Bapak Ibu mungkin dalam kehidupan kita sering menghadapi masalah seperti titik koma ini, gitu ya. Mungkin kita merasa ini akhirnya, ya. Mungkin kita terhakimi, kita terkondisi, ya mungkin kita terjebak, kita terjerat, membuat hidup kita itu mungkin berpikiran bahwa inilah titiknya, inilah akhirnya. Tapi kita juga mungkin merasakan bahwa
kehidupan kita pun juga sama seperti tanda koma, ya, masih tanda tanya, masih ada hal yang mungkin bisa terjadi gitu ya. Mungkin nggak begitu baik, atau mungkin kita menerima konsekuensi, ataukah kita menerima sesuatu yang kita tidak bisa harapkan, kita bisa juga kita harapkan, begitu ya Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu saat ini mungkin dalam kesusahan, dalam kesulitan ya, mungkin dalam sakit penyakit, ya, mungkin terikat di dalam dosa, mungkin juga dalam pergumulan kehidupan, begitu ya. Mungkin bingung harus bagaimana gitu ya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini saya buka di dalam ayat yang pertama di dalam Mazmur pasal 30 ayat yang ke-6. Dikatakan, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ya, dikatakan ini sesaat ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Ya, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Di sini ada ekspresi dari Mazmur mengatakan bahwa mungkin murka Tuhan, mungkin akhir, ya, titik, tanda titik dalam kehidupan kita ini sedang menghadapi kita, ya, sedang menghantui, ya, mengerubungi mungkin. Tapi di sini dikatakan, tetapi juga seumur hidup, ya, dia juga murah hati, ya. Saya percaya bahwa segala sesuatu, ya, apapun yang terjadi itu mendatangkan kebaikan, ya Bapak Ibu. Mungkin kita banyak kesalahan, banyak kekurangan. Mungkin kita di dalam sakit penyakit yang mungkin secara logika itu tidak mungkin atau mustahil bisa disembuhkan. Mungkin kita terdengar itu sebagai murka yang besar, sebagai atau hal yang mungkin besar bagi kita, ya. Akhir dari segala sesuatu. Tetapi dikatakan di sini kemurahan hatinya adalah seumur hidup kita. Di sini ada ekspresi dikatakan sepanjang malam ada tangisan, tetapi paginya terdengar sorak-sorai. Mungkin sesaat atau momen-momen ini kita dalam kesusahan, ya, terjebak, terjerat, ya, jatuh, ya, sakit, ya mungkin. Tetapi sesaat saja, ya, kalau kita keingat kemurahan Tuhan, ya, ini berlaku, gitu ya, asalkan kita mau terus berharap. Mungkin hari-hari ini hati kita tawar, hati kita mungkin bingung, hati kita tidak tahu jalan, ya. Rasa apapun yang dibuat percuma, ya. Betul di dalam Roma pasal 3 ayat 20 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Tetapi di ayat 22 kalau kita baca mundur, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena iman dalam Yesus Kristus, semua orang yang percaya, nggak ada perbedaan. Jadi, mau dia berdosa atau tidak berdosa, ketika dia mau percaya kembali, ya, di ayat 24 dikatakan jelaskan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya. Mungkin banyak hal yang kita merasa mustahil, ya. Kita merasa ini titik, ini akhir, ya. Ya. Ini akhir dari segalanya. Tetapi ketika kita mulai kembali, ya, membuka hati kita untuk firman Tuhan, dikatakan kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, nggak ada perbedaan. Kasih karunia telah dibenarkan cuma-cuma penebusan dalam Kristus Yesus. Ya. Ya, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai bagi kita, ya, karena iman, ya. Karena darahnya kita dibebaskan, ya. Bapak Ibu, apapun kondisinya mungkin saat ini, ya. Kita salah atau tidak salah, kita berdosa atau kita merasa tidak berdosa. Mungkin ada hal-hal yang mengecewakan, ya. Mungkin hal-hal yang saya tidak berbuat dosa tapi kok ini menimpa saya. Ya, ataupun juga mungkin ada orang yang berbuat dosa. Ya. Mungkin merasa ya memang selayaknya saya menerima penghukuman. Mungkin membuat dirinya aku sudah tidak layak. Ya. Percayalah bahwa mungkin ya di hadapan dunia kita ini titik.
Mungkin semua orang menganggap kita ini titik selesai. Ya. Tapi percayalah, ketika kita percaya kebenaran, ya, iman kita, ada koma buat kita semua. Ya. Pemazmur pasal 40 ayat 2 dan 3 dikatakan, "Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakanku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku." Ya, kembalilah iman percaya kita. Ya. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira kita kena tulah dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu, saya merasakan apa artinya titik. Ya. Semua orang mungkin pernah, bukan cuma saya. Mungkin kita merasakan semuanya, ya sudahlah, gitu. Ini titik, ya. Untuk bisa bangkit, untuk bisa percaya lagi, untuk bisa membuka hati, bahkan membuka hati saja mungkin kita sulit. Ya. Tapi ketika kita percaya, ya, kita mengingat kembali akan janji firman Tuhan, marilah kita yakinkan diri kita bahwa kebenaran Allah, sama seperti Roma dikatakan. Ya, kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi kita semua orang percaya. Nggak ada perbedaan. Ya, asalkan kita mau kembali, ya, bertobat, ya, berharap. Mungkin nggak merasa kita berdosa. Mungkin kita cuma kecewa. Kembalilah, yakinilah. Gitu, apa yang menjadi firman Tuhan. Dan itulah biar menjadi pemulihan di dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah terus mungkin memelihara kita sampai saat ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk kebaikan kemurahan-Mu. Kau sudah menolong kehidupan kami Tuhan. Kau telah menjaga kehidupan kami Tuhan Yesus. Apapun Tuhan yang kami hadapi saat ini, kami percaya Tuhan, ketika kami terus percaya kepada Engkau, terus menjaga, melindungi Tuhan, Engkau bahkan memulihkan kehidupan kami Tuhan. Kau yang menyempurnakan kembali Tuhan Yesus sampai kedatangan Kau yang kedua kali. Biarlah Roh Kudus dan firman Tuhan memenuhi kehidupan kami. Kasihanilah kami Tuhan Yesus, umat-umat-Mu, Tuhan Yesus, orang-orang percaya Tuhan Yesus. Berkatilah gereja kami, Bapak Ibu Gembala, bangsa dan negara kami. Berikan berkat Tuhan, keselamatan daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri renungan firman-Mu dan memulai hari ini. Haleluya. Amin.